Pada tanggal 27 Agustus 1947, terlihatlah seorang bocah perempuan yang terlihat ketakutan akan sesuatu yang terus mengejarnya, dan ia bersembunyi di dalam rumahnya. Hingga tiba-tiba sesosok itu menghampiri dan membunuhnya dengan menggunakan sebuah kapak. Tak berselang lama, hal itu pun membuat kehebohan di berita. Akan tetapi, mayat dari gadis itu tak pernah ditemukan, walaupun sudah dicari kemana-mana. Dan film dimulai. Film berlanjut pada hari Selasa, tanggal 5 Juli, di mana ada seorang perempuan muda bernama Asuka hendak bersiap berangkat ke sekolah. Di sini, ibunya memberikan banyak bekal agar bisa diberikan bersama teman-temannya. Asuka pun menerimanya tanpa banyak kata, walaupun kenyataannya Asuka ini sering dikucilkan oleh teman-temannya. Kemudian Asuka pergi ke sekolah. Pada saat di perjalanan, tanpa sengaja, ia melihat seekor kucing yang terlindas oleh sebuah bis sekolah. Pada saat di dalam kelas, teman mereka dihebohkan dengan hilangnya uang kas mereka, yang ternyata dompet itu tersimpan di salah satu kolong meja seorang siswa bernama Sota. Padahal sebenarnya ia memang sengaja dikerjai oleh teman-temannya yang lain. Bel istirahat pun berbunyi. Asuka memutuskan untuk pergi makan ke halaman belakang sendirian. Ketika sedang asik makan, ia dikagetkan dengan sebuah penampakan sekumpulan tangan yang keluar dari dalam sumur tua. Dan tiba-tiba datanglah para pekerja kontraktor mengagetkannya. Selepas itu, ketika hendak ia kembali ke kelas, Asuka melihat salah satu guru sedang menggali dan tampak mencurigakan. Tiba-tiba saja ada angin kencang yang menjatuhkan sebuah pot bunga. Dan seramnya lagi, ia mendengar suara anak kecil yang memohon untuk menemukan tubuhnya. Kemudian, di malam harinya, ketika Asuka bersiap tidur, ia mendapatkan sebuah pesan dari nomor asing dan mengatakan tentang sosok gadis merah. Lalu handphonenya terus saja mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal itu, sehingga Asuka pun merasa ketakutan. Kemudian, pada pukul 00, tiba-tiba ia sudah berada di aula sekolah, dan di sana terdapat 5 siswa lainnya yang sekelas dengan Asuka. Mereka adalah Sota yang terbuli di kelas tadi, Takahiro, Romiko, Atsushi, dan Ri. Akan tetapi, teman yang bernama Atsushi memutuskan untuk pergi dari aula itu, dan Sota terus saja mengatakan tentang permainan mencari mayat. Ada apakah sebenarnya? Atsushi yang berada di tengah lapangan tiba-tiba diserang oleh sosok mengerikan yang membuatnya terbunuh seketika. Begitu pula dengan Rumiko yang mati dengan cara mengenaskan. Melihat hal itu, mereka berempat pun ketakutan dan berusaha berlari menghindari sosok yang menyeramkan itu. Ketika sedang bersembunyi di perpustakaan, mereka pun harus mati satu persatu dengan cara yang cukup sadis. Terlihat hanya tinggal Asuka seorang diri di sebuah ruangan. Dan kemudian ia didatangi oleh sosok gadis kecil yang mengerikan sambil menggendong boneka. Tak lama kemudian, gadis itu menyerangnya hingga ia tewas. Di saat yang bersamaan, Asuka langsung tersadar dari kejadian mengerikan itu. Dan di sini, ia masih tak menyadari bahwa hari itu masih hari Selasa, tanggal 5 Juli. Begitu ia berangkat ke sekolah, Asuka mengalami kejadian yang sangat aneh, di mana ia seperti mengulangi semua kejadian yang ia lalui kemarin. Dari ibunya memberikan bekal kebanyakan, kucing yang ditabrak oleh sebuah bus, Sota yang dituduh mencuri, hingga pemilihan panitia festival. Akan tetapi, Takahiro tiba-tiba masuk menemui Sota dan menanyakan tentang maksud mencari mayat. Akhirnya, mereka berlima pun berkumpul dan Sota mengatakan kepada mereka bahwa mereka mengalami mimpi itu dan akan terus kembali ke tanggal 5 Juli untuk mengulangi semua kejadian di hari itu, sebelum mereka dapat menemukan semua anggota tubuh Haruka yang telah termutilasi. Dan Sota juga mengatakan kalau mereka harus menghindari sang gadis merah. Kemudian di malam selanjutnya, mereka berenam kembali berada di sekolah seperti malam kemarin. Mereka pun segera berpencar untuk mencari anggota tubuh itu. Dan ketika itu, masuklah Asuka ke sebuah ruangan yang ternyata di sana terdapat Takahiro.
Mereka pun mencari, dan akhirnya mereka menemukan sebuah lengan. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, gadis merah sudah mengetahui keberadaan mereka, dan Takahiro harus mati di saat itu juga. Sementara Asuka berhasil membawa lengan itu menemui kedua temannya, tapi ia pun harus terbunuh saat menyelamatkan Rumiko. Tinggal Ri yang masih hidup. Ia pun segera membawa lengan itu ke peti mati di tengah aula dan meletakkan di tempatnya. Di pagi berikutnya, mereka berkumpul di perpustakaan dan kembali membahas tentang bagaimana cara agar mereka bisa menemukan potongan mayat itu. Tiba-tiba, seseorang guru yang aneh mendatangi mereka dan menegur agar tidak berisik. Anehnya, guru itu selalu saja muncul ketika mereka membahas tentang mencari mayat. Malam kembali larut, dan mereka menjalankan misi mereka dengan sebuah rencana, yaitu dengan memutar suara musik di seluruh sekolah mereka untuk mengecoh pergerakan dari gadis merah. Sota bertugas menjaga ruangan radio dan memutar musik. Takahiro bertugas sebagai umpan gadis merah. Sementara Asuka, Ri, dan Rumiko bertugas mencari potongan tubuh Haruka. Lalu Atsushi memilih tugas yang sangat penting, yaitu bersantai di atap, karena ia enggan ikut untuk mencari. Singkat waktu, mereka pun berhasil menemukan beberapa bagian tubuh Haruka dan membawanya ke dalam peti. Keesokan harinya, ketika mereka kembali membahas rencana mereka di perpustakaan, lagi-lagi guru aneh itu menemui dan menegur mereka. Di malam selanjutnya, mereka kembali ke mimpi itu. Ketika semuanya dalam keadaan sekarat, hanya tersisa Atsushi dan Takahiro. Di situ, Takahiro membawa sebuah potongan kaki. Tapi terlihat kalau ia sudah tak sanggup membawa potongan kaki itu. Tiba-tiba saja, Atsushi tergerak hatinya untuk menemui Takahiro dan berlari membawa potongan kaki itu menuju ke peti mati. Alhasil, Atsushi berhasil melakukannya dan kini tinggal bagian kepala saja yang belum ada. Keesokan harinya, mereka mengunjungi sebuah rumah tua yang sudah lama tidak ditempati. Mereka mendatangi rumah itu untuk mencari bukti mengenai gadis merah, karena ada sebuah artikel yang membahas tentang asal-muasal gadis merah yang kalau kalian sadari, rumah itu adalah sebuah rumah di awal video, di mana terlihat bahwa gadis merah adalah gadis yang lock-out oleh sosok asing, dan kita juga bisa melihat dari boneka yang dibawa gadis merah sama dengan boneka kepunyaan gadis yang di awal film. Lanjut ke Asuka dan teman-temannya. Di sana, mereka melihat ada boneka yang biasa dibawa oleh gadis merah, dan tiba-tiba suara pintu mengejutkan mereka dan mengalihkan perhatian. Setelah mereka melihat kembali, ternyata boneka itu sudah menghilang dan mereka pun berlari ketakutan. Di malam selanjutnya, mereka kembali ke dunia mimpi mereka. Akan tetapi, ada yang berbeda kali ini. Karena tiba-tiba saja, mereka dikagetkan dengan kemunculan Emily, si boneka sang gadis, dan boneka itu menyerang mereka. Alhasil, mereka pun harus tewas satu persatu. Tapi ada satu kejadian aneh, di mana boneka itu memakan Ri. Keesokannya, ketika mereka kembali ke sekolah, rupanya kejadian aneh itu terbawa ke dunia nyata, di mana tiba-tiba saja Ri menghilang. Bahkan teman-teman sekelas mereka tak ingat kepada Ri, seolah-olah tak pernah ada siswa yang bernama Ri. Kemudian, mereka pun berdiskusi mengenai apa yang terjadi. Dan Asuka berinisiatif menemui Pak Yashiro yang pernah ia temui saat mengubur sesuatu. Ternyata ia tengah mengubur mayat seekor kucing yang ditabrak oleh bus di depan sekolah mereka. Dan di situ Asuka menanyai mengenai mencari mayat, karena ia curiga bahwa Pak Yashiro mengetahui sesuatu. Akhirnya sang guru pun mengajak Asuka ke ruangannya dan menceritakan bahwa ia pernah mengalami hal yang sama seperti mereka. Namun, ia tidak bisa mengingat semua kejadiannya. Bahkan, ia tak mengingat siapa saja teman-temannya dahulu yang mengalami hal seperti dia. Asuka yang mendengar hal itu menjadi sedih kepada teman-temannya.
Setelahnya, Asuka yang tengah menyendiri di atap sekolah dihampiri oleh Takahiro. Dan di sini Takahiro berjanji akan melindungi Asuka. Bahkan Takahiro pun menyatakan perasaannya kepada Asuka. Dan ia pun memberikan name tag kepada Asuka kalau nantinya mereka akan lupa satu sama lain. Malam kembali datang. Kali ini mereka mengetahui di mana kepala Haruka berada. Kemudian mereka berusaha menjebak boneka itu dan bekerja sama dalam melawan boneka itu. Sampai pada akhirnya boneka itu pun terjerat di sebuah tiang. Tapi di sini Rumiko harus terbunuh ketika ia menyelamatkan Asuka yang akan dimakan. Lalu boneka itu pun terus melakukan perlawanan sampai saat Atsushi pun harus dimakannya. Namun Takahiro berhasil mengeksekusi kepala boneka itu dengan gergaji. Setelah itu, terjatuhlah sebuah kepala dari sana, dan mereka berdua pun segera menuju ke peti mati itu. Tapi di sini ternyata boneka itu kembali bangkit dan Takahiro mengorbankan dirinya. Tentu saja Asuka merasa sangat sedih dan Takahiro mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Bahkan Takahiro pun berjanji kalau mereka akan bertemu kembali tanpa ada yang berubah. Tak lama kemudian, Takahiro pun harus dimukbang oleh boneka itu. Sekarang tinggallah Asuka seorang diri. Ia berjuang sekuat tenaga dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Ia memukul boneka itu dengan membabi buta dan akhirnya boneka itu pun harus tersalib. Melihat hal itu, Asuka bergegas membawa potongan kepala itu dan menempatkannya di peti mati. Maka kini lengkaplah sudah bagian tubuh Haruka. Hari pun kembali berganti. Hari ini menunjukkan tanggal 6 Juli dan terlihat Asuka terbangun dari tidurnya. Di sini ia melihat berita di TV tentang adanya penemuan tengkorak manusia di gedung sekolah mereka. Selanjutnya, Asuka kembali ke sekolahannya dan terlihatlah mereka kembali menjadi orang asing. Bahkan Takahiro tak menghiraukan Asuka dan terlihat pula Atsushi kembali masuk ke sekolah setelah sekian lama tak masuk sekolah. Kemudian diadakan pemilihan panitia festival untuk sekolah mereka. Dan secara ajaibnya, mereka berenam mendapatkan undian yang menyatakan mereka sebagai panitia. Mereka berenam pun kemudian berjalan menuju ruang rapat, dan Takahiro yang berjalan di belakang Asuka, tak sengaja ia menemukan name tag yang terjatuh dari saku Asuka, yang membuatnya seketika sadar dan kembali mengingat Asuka. Begitu pula dengan Asuka yang mengingat Takahiro, dan ia pun tersenyum bahagia, sementara film pun berakhir.